teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Barbar Belajar Bareng. Nah, kali ini kita akan melanjutkan playlist Barbar bersama Scratch kita. Jadi sebelumnya kita udah bikin kode sederhana yang ada di sebelah sini. Terus kita udah melakukan pengenalan terhadap 3 menu utama ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin permainan sederhana, yaitu permainan matematika, cara perhitungan ya. Nah, sebelumnya kita udah selesai untuk yang episode pertama, tapi ada satu hal yang lupa untuk disampaikan, yaitu cara untuk menyimpan projectnya atau filenya. Nah, caranya klik file yang ada di sini, lalu save to your computer. Nah, kayak gitu ya. Klik filenya, lalu klik save-nya. Klik save, lalu habis itu di sini tuliskan nama filenya apa. Otomatis extensionnya nanti jadi .sb3 ya, nggak usah ditulis .sb3. Nah, untuk yang save as type-nya jangan dirubah, biarkan saja seperti ini. Nah, jadi saya menamakannya yaitu latihan 1.1. Kalau udah, save aja. Nah, selanjutnya kita coba rapihin dulu deh kode kita. Selanjutnya kita coba bikin lagi kita ambil lagi untuk memulai ya. Kita ambil blok untuk memulai. Nah, di sini kita coba ambil untuk perkenalan si Jamal ini ya. Jadi kita ambil say halo-nya. Kita cukup mengambil ini, lalu halo nama saya Jamal. Nah, seperti itu. Lalu tambahin lagi tolong bantu aku untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah kita bikin kode yang baru di sini, kita udah nambahin 2 kalimat. Terus kita untuk yang ini kita hapus next backdropnya, karena kita gak perlu pakai lagi ya. Untuk next backdropnya kita hapus yang ini. Nah, sekarang hanya ada satu backdrop. Lalu kita tambahkan sebuah variabel. Nah, cara menambahkan variabel ada di menu code, lalu di pembagian yang variabel ini, di kategori variabel ini, make variabel, lalu kasih nama, kita kasih variabel x for all sprite ya. Jadi untuk semua sprite bisa digunakan variabel ini. Nah, lalu yang kedua kita bikin variabel y. Untuk variabel ini terserah ya, boleh x, boleh y, boleh a atau b, terserah pokoknya. Asalkan nanti ingat pas mau makainya nama variabelnya apa. Lalu yang ketiga kita bikin hasil. Nah, hasil ini untuk menampung dari penjumlahan x dan y. Nah, selanjutnya kita mungkin perlu yang namanya skor ya. Kita coba kasih skor. Nah, kayak gitu. Nah, fungsi variabel ini untuk apa? Fungsi variabel ini yaitu untuk menyimpan nilai. Nilai apa? Nilai yang diperlukan. Kalau misalkan kita ingin, contohnya kita ingin minum kopi nih. Nah, otomatis kan kopi itu butuh wadah. Nah, wadah itulah yang dinamakan variabel ini. Kurang lebih singkatnya seperti itu, agar mudah dipahami oleh teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita udah bikin 4 variabel. Lalu kita kembali lagi ke sini. Di sini kita ambil yang namanya set. Untuk set apa? Nanti di sini kita akan men-set atau mengatur variabel x dan y-nya. Nah, yang pertama kita atur dulu variabel x-nya.
Nah, variabel X ini kita ambil random aja ya, jadi diacak oleh program ini. Jadi kita gak nentuin X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi biarkan program ini yang mengambil secara random. Nah, caranya ada di pindah ke menu operators, lalu ada pick random 1 sampai 10. Nah, sisipkan di dalam sini ya. Yang 0 ini timpah yang pick random ini. Nah, seperti itu. Nah, pick random ini kita bisa rubah isinya antara 1 sampai 10 ataupun lebih. Kita ambil contoh sampai misalkan 50. Jadi program ini akan mengambil secara acak antara 1 sampai 50 dan nilainya itu disimpan ke variabel X. Nah, itulah fungsi variabel. Nah, selanjutnya kita set juga untuk sebelum kita set lagi, kita harus tampilin dulu X-nya berapa. Nah, di sini ada kode untuk show variable. Nah, di sini kita jadi bisa menampilkan variabel dari X. Nah, selanjutnya kita atur yang kedua, yaitu untuk yang variabel Y. Kita ambil set lagi, terus kita pindahkan ke variabel Y, lalu kita pick random lagi. Kita ambil random dari 1 sampai 25 aja deh. 10 aja deh. Nah, seperti itu. Lalu kita munculkan lagi atau tampilkan lagi untuk variabel Y. Nah, selanjutnya kalau kita udah bikin dua variabel ini, udah kita atur, kita masukkan ke dalam hasil ya. Tadi kita udah bikin variabel hasil, sekarang kita pakai. Caranya kayak tadi, kita ambil dulu set, lalu di sininya hasil. Nah, untuk yang isi di sini kita ambil dari operator, yaitu penjumlahan, karena kita mau bikin penjumlahan. Nah, kita ambil operator yang penjumlahan ini, yang tanda plus. Kita taruh di sini, di dalam sini. Nah, di sini kita mau menjumlahkan apa? Ambil dari variabel ini. Karena variabel X ini udah ada isinya, jadi kita tinggal taruh di sini. Sama yang Y juga. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kan kita udah punya yang namanya variabel hasil. Nah, di hasil ini ada hasil dari penjumlahan X dan Y yang diambil dari random 1 sampai 50 dan 1 sampai 10. Hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Nah, untuk selanjutnya kita nggak pingin dulu nih untuk menampilkan hasilnya, karena kan kita mau bikin si user ini mengisikan jawabannya. Jadi kita hide dulu variabel hasil. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan dulu deh kayak gimana. Kita beresin dulu yang ini. Next custom kita ganti ke tambah wait 1 second. Nah, udah ya. Nah, kita udah kasih tadi wait di sini 1 second, jadi next customnya menunggu selama 1 detik. Lalu selanjutnya kita mau coba untuk si Jamal ini bertanya ya. Ada di menu bagian sensing. Nah, di sini ada ask bertanya ya. Kita coba taruh di bawah. Kita coba kasih kalimat berapakah hasil dari X ditambah dengan Y. Nah, di sini dia akan bertanya berapakah hasil dari X ditambah dengan Y. Lalu memasukkan jawabannya, kita masuk ke dalam percabangan, yaitu benar atau salah dari jawaban si pengguna ini atau si user ini, si player ini. Caranya kita kembali ke menu kontrol, lalu di kontrol ini kita ambil yang
yang ini, if else. Kita tarik, coba taruh di sini. Nah, di sini kita isikan jika bla 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 maka. Jika tidak, maka lanjutkan kode yang ini. Kurang lebih seperti itu. Kita coba isi kode yang if else ini. Nah, di sini kita ambil operator, lalu di sini operator ini kita ambil yang sama dengan, kita coba taruh di sini. Jadi, jika jawaban yang dijawab oleh si user sama dengan hasil ini menampung jawaban dari X ditambah dengan Y, dan si answer ini menampung jawaban dari si pengguna. Jadi kita melakukan perbandingan apakah ini benar atau salah. Jika benar, maka melakukan kode yang ada di dalam sini. Jika tidak, else, maka kita akan melakukan kode yang ada di sini. Jadi kode yang ini tidak akan dieksekusi. Nah, selanjutnya kita coba bikin lagi percakapan jika jawabannya benar. Kita ambil yang say hello, lalu kita ubah selamat, jawaban Anda benar sekali. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jika tidak, sayang sekali, jawaban Anda salah. Oops. Kayak gitu ya. Nah, kita coba deh sekali running aja. Nah, di sini ada Jamal yang bertanya, berapakah hasil dari X ditambah dengan Y? Lalu di sini ada muncul input text atau inputan. Di sini kita inputkan jawabannya. Nah, jawaban dari apa? Dari X ditambah dengan Y. Di mana kita bisa lihatnya ada di sini, di atas pojok kiri atas. Di sini X-nya yaitu 16. Diambil dari secara random 1 sampai 50. Nah, untuk Y-nya diambil 1 sampai 10. Nah, berapakah hasilnya? Hasilnya yang benar ialah 17. Kita coba isikan dulu yang salah. Jawabannya menjadi 15 ya. Ini jawaban yang salah. Kita enter. Nah, di sini ada jawaban, sayang sekali jawaban Anda salah ya. Jadi program kita nggak ada yang error nih, nggak ada kesalahan. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan jawaban yang benar. Lagunya kelamaan ya. Nah, di sini X-nya berubah ya, menjadi 8, Y-nya menjadi 2. Nah, jawaban yang benar ialah 10. Nah, tadi kita udah jawab pertanyaan dengan salah, jadi jawaban yang sayang sekali, jawaban Anda salah itu udah muncul. Jadi program kita benar. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dengan benar. Apakah hasilnya akan benar? Coba kita enter. Nah, di sini selamat, jawaban Anda benar sekali. Nah, seperti itulah kurang lebih bagaimana cara menggunakan percabangan atau if else. Nah, kita tadi udah jawab benar dan jawab salah. Kedua jawaban yang dimasukkan user, kalau misalkan salah, kita udah benar menjalankan kode yang sayang sekali yang ini. Nah, kalau misalkan yang benar, tadi kita jawabnya akan menjalankan kode yang di atas ini. Seperti itu. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada hal yang kurang jelas ya. Nah, oke, kita coba tambahin ada animasi yang gerak di sini nih. Ada objek yang gerak. Kita coba ambil yang kayak yang menari gitulah. Kita ambil coba yang menari kayak gini. Jadi kalau misalkan jawaban kita benar,
ada sesuatu yang bakalan joget ya nantinya. Kita coba ambil yang ini, balerina. Cocok ya balerina ini, kita ambil lalu ganti namanya. Kita coba ganti namanya jadi apa ya? Jadi kita ganti jadi Mia aja deh. Nah, jadi si Mia ini nantinya akan joget nih kalau misalkan jawabannya benar. Kita coba tambahin di kedua sisi. Kita ambil lagi balerina ini. Nah, kita ubah namanya jadi yang satu Mia, yang satu Maya. Nah, posisikan udah ya. Nah, kita coba ambil lagi untuk yang events. Jadi saat ini diklik, dia akan di hide terlebih dahulu, jadi gak akan langsung muncul nih. Kalau misalkan jawabannya benar baru akan muncul. Nah, kita coba hide dulu atau sembunyikan dulu si Mia ini. Caranya ada di menu Looks, lalu ada di bawah sini yaitu hide. Jadi dia akan disembunyikan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan jawabannya benar, nanti kita bikin dia joget-joget ya. Selanjutnya kita coba ambil lagi yang if else yang kayak tadi. Kita ambil untuk yang if else, lalu ambil lagi kayak tadi operator, selalu ambil yang sama dengan untuk membandingkan nilai satu dengan nilai yang lain. Kita ambil lagi hasilnya, kita taruh di sini, lalu kita taruh juga answer atau jawabannya. Jadi kalau misalkan hasilnya sama dengan jawaban yang dimasukkan oleh si pemain, si user, maka si Mia ini harus joget. Nah, di sini kita cek dulu nih, ada kostum. Nah, ada 4 ya. Ada 4 kostum, jadi kita bisa bikin dia kayak joget-joget. Ada di menu Looks, di menu tampilan, lalu ada next kostum. Nah, kayak gini. Terus kita kasih durasi. Kita kasih durasi biar dia geraknya agak diperlambat. Kita kasih 0,5 deh. Nah, kita jangan lupa kasih dulu dia kode untuk show. Jadi dia akan muncul lagi kalau misalkan jawabannya benar. Kalau misalkan salah ya kita sembunyiin aja. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita coba kasih control forever. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita tadi lupa menambahkan control forever. Biar dia melooping secara otomatis dan terus menerus. Jadi kita gak perlu lagi mengubah kodenya, jadi dia akan dijalankan secara terus menerus. Kita stop lagi. Kita gak perlu hide dia karena saat programnya dijalankan dia akan disembunyikan secara otomatis karena di sini ada kode untuk hide. Jadi saat dimulai dia akan hide dulu, baru melakukan proses looping untuk mengecek jawaban. Kalau benar dia akan dimunculkan lagi, lalu joget, ditunggu selama 0,5 detik, lalu mengulang lagi. Kayak gitu. Kalau misalkan salah jawabannya dia akan di hide, jadi gak akan muncul. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang Maya ini. Kita ambil dulu events. Saat programnya diklik, kita coba
tambahkan kayak tadi. Jangan lupa forever-nya dulu. Lalu di sini kita tambahkan hide, sama kayak tadi, dia disembunyikan terlebih dahulu. Kita tambahkan control if else. Nah, di dalam if else ini, di dalam perbandingan ini kita bandingkan jawaban dengan hasil. Kita ambil dulu jawabannya, lalu hasilnya. Nah, dia akan membandingkan lagi ya. Kalau misalkan benar, dia akan mengubah kostumnya. Lalu dia menunggu selama 0,5 detik. 0,5 detik, lalu berubah lagi kostum. Kalau misalkan salah, dia akan disembunyikan. Nah, kita jangan lupa untuk memunculkannya lagi di sini, paling atas. Nah, kita coba jalankan lagi programnya. Nah, di sini si Mia dan Maya ini kita coba turunin deh volumenya kegedean. Nah, di sini tadi kan saat dimulai Mia dan Maya ini gak ada ya, bersembunyi karena jawaban yang benar itu belum ada. Kita coba jawab untuk pertanyaan yang benar dulu. 28 ditambah 4 berarti 32. Kita coba enter. Nah, selamat, jawaban Anda benar sekali. Si Mia dan Maya ini muncul lalu joget-joget ya. Kita coba geserin deh. Nah, kayak gitu. Nah, kita sekarang coba jawab pertanyaan yang salah. Nah, dia akan bersembunyi secara otomatis ya. Kita gak perlu menyembunyikan si Mia dan Maya lagi. Jawaban yang benarnya itu 45. Kita coba jawab dengan jawaban yang salah. Nah, sayang sekali jawaban Anda salah dan si Mia dan Maya ini enggak muncul lalu joget ya. Enggak, karena jawabannya salah. Tadi kita udah bikin Mia dan Maya joget, terus kita coba tambahin sound deh. Kita coba tambahkan suara. Kita coba tambahin suara star sound di sini. Kita coba ambil suara yang kalau misalkan benar itu jawabannya ada suara yang heboh dikit. Kita ambil yang mana ya? Nah, ini kayaknya cocok sih. Kita coba pakai aja lah. Star sound ini kita ganti di yang di sini deh. Karena dia akan di looping kodenya. Jadi kita putar suaranya di sebelah sini. Kita coba tambahin lagi suaranya yang tadi. Tambahin suara lalu ganti. Nah, kayak gitu. Karena kalau kita tadi simpan di sini, dia akan di looping secara terus-menerus. Mau selesai ataupun belum, suaranya dia akan terus diputar. Jadi kita taruh aja di Jamal ini biar simple. 15 ditambah 9 berarti 24. Enter. Selamat, jawabannya benar sekali. Nah, udah ya, kita udah nambahin suara dan dia joget-joget nih. Nah, sekarang kita coba fungsikan satu variabel terakhir yaitu skor. Nah, untuk skor yang ini dia akan bertambah 1 atau berapa deh, bebas, jika jawabannya itu benar. Nah, jadi kita tambahin satu lagi di variabel, lalu change atau ubah. Kita ingin mengubah skornya 1 deh. Jadi kalau misalkan
Kalau misalkan jawabannya benar, dia akan menambah skornya 1. Lalu kita coba tambah perulangan. Jadi dia akan mengulang secara terus-menerus dan mengumpulkan skor sebanyak-banyaknya. Kita coba sisipkan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan udah, kita coba jalankan programnya. 29 ditambah 2, 31. Kita coba enter. Jawabannya benar. Lalu skornya nambah 1 ya. Tadinya 0 jadi 1. Lalu 4 ditambah 3 yaitu 7. Kita coba enter lagi. Jawaban Anda benar sekali. Lalu di sini juga menambah skornya menjadi 2. Tadi 1, sekarang 2. Kita coba jawaban yang salah. Kita cek apakah skornya akan nambah atau enggak. Nah, skornya gak nambah ya. Ini saya salah simpen nih, harusnya di sini. Sorry. Nah, kita ubah ya yang change ini, yang mengubah skornya, ambil lalu simpan di sini yang di percabangan. Jadi kalau misalkan jawabannya salah, dia gak akan nambah skornya. Kayak gitu. Tadi saya salah menyimpan malah di sebelah bawah. Maaf ya. Kita coba ulangi lagi, lalu di sini ada 32 ditambah 5, kita coba 37. Jawabannya benar ya. Sekarang skor kita 4. Nah, sekarang kita coba jawaban yang salah. Apakah skornya akan nambah atau enggak? Nah, skornya salah ya, dan skornya tetap 4. Nah, kurang lebih seperti itu untuk permainan sederhana ini. Jadi game kita udah selesai nih. Tadi kita udah bikin. Yang pertama ada kode yang ini, dia akan menjalankan suara. Kode yang kemarin ya di episode pertama, dia akan menjalankan untuk menggerakkan si Jamal ini biar dia seolah-olah hidup. Dia gerak secara terus-menerus. Nah, lalu yang kedua kita udah bikin kode untuk permainan matematikanya. Kita udah nambahin pertanyaan, perkenalan, lalu kita udah melakukan dan mencoba apa itu yang dinamakan variabel, apa yang dinamakan dengan operator variabel, terus ada operator yang kita pakai. Kita juga udah memakai salah satu kode yang ada di sensing. Terus kita menggunakan satu lagi yaitu percabangan atau perbandingan yang kita pakai di sini if else. Dia membandingkan jawaban si user sama hasil sebenarnya. Kalau misalkan benar, dia akan menjalankan program ini lalu menambah skornya. Kalau misalkan salah, dia hanya akan memunculkan jawaban Anda salah, kayak gitu ya. Untuk jawaban yang benar kita udah tambahin Mia dan Maya ini. Jadi si Mia dan Maya ini akan bergerak dan joget kalau misalkan jawaban kita benar. Kayak gitu. Nah, untuk episode selanjutnya kita coba tambahin adventure ya, atau kayak macam di petualangan deh. Kita coba bedain untuk yang sekarang kan kita bikin penjumlahan. Nah, untuk yang episode yang ketiga kita coba tambahkan pembagian, pengurangan, dan yang lainnya. Lalu kita coba tambahkan yang namanya kontrol keyboard ya, yang panah atau ya SD. Jadi kita akan menggunakan kontrol di keyboard untuk menjalankan si Jamal ini. Jadi si Jamal nanti akan bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, lalu berpindah tempat dan menjawab soal atau menjawab tantangan di tempat selanjutnya. Kita coba
tempatnya ilustrasikan dengan backdrops yang berbeda. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar, karena komentar kalian akan membantu saya untuk memperbaiki playlist belajar bersama ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode yang ketiga.